warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari mahasiswa S1 Farmasi Universitas Bengkulu kelompok 6B. Saya di sini akan memaparkan video tutorial ataupun langkah-langkah dari proses molecular docking. Jadi molecular docking ini apa? Molecular docking ini adalah teknik komputasi atau in silico untuk memprediksi cara molekul kecil ataupun kita sebut ligan seperti contoh obat berikatan dengan molekul target atau reseptor seperti protein, serta memprediksi dari keduanya kekuatan dan orientasi ikatannya berfungsi sebagai landasan penting dalam penemuan dan desain obat untuk memahami interaksi molekuler secara detail sebelum dilakukannya eksperimen laboratorium. Jadi dalam tahapan molecular docking itu ada beberapa tahapan ya. Ada 2 tahap. Kalau prosesnya itu ada 3, yaitu preparasi, redocking, dan juga docking uji. Jadi yang pertama itu kita ke tahap preparasi dulu. Jadi preparasi di sini itu kita siapkan reseptor apa sama ligan ujinya itu apa. Di sini kita langsung ke preparasi reseptor dulu. Jadi preparasi reseptor kita menggunakan situs rcsb.org. Kita langsung masuk ke situs rcsb.org-nya, yaitu kita masukkan kode pdb.id dari reseptor yang akan kita gunakan, yaitu kita gunakan estrogen reseptor alpha dengan kode 6VPF. Kita langsung ke beberapa informasi di dalam website ini ya. Di sini ada kode PDB ID-nya, yaitu 6VPF. Terus ada judulnya di sini, yaitu adalah estrogen reseptor alpha ligand binding domain dengan kompleks selektif estrogen reseptor modulator. Namanya itu adalah clomiphen. Terus dalam informasi ini ada yang perlu kita perhatikan juga. Yang pertama, untuk pemilihan reseptor itu kita pakai Homo sapien untuk menyesuaikan langsung dengan kita ya, spesies manusia. Terus juga cari yang belum bermutasi, yaitu mutasinya itu 0. Usahakan. Terus kita resolusinya itu bisa di bawah 2 Armstrong supaya ketika proses redocking kita mendapat koordinat yang lebih baik atau RMSD-nya itu bisa divalidasi. Terus kita ke bawah sini. Di bawah sini itu di makromolekul. Di makromolekul ini kita ada beberapa informasi, ada chain, ada organism, sama si mutationnya. Di sini kita ada 4 rantai, ada rantai A, B, C, dan D. Dan ketika proses docking itu kita cuma hanya pakai 1 rantai. Jadi mau nggak mau yang ketiga rantai lainnya itu harus dihapus. Terus kita scroll ke bawah lagi, ada namanya small molecule, ada ligan. Dalam reseptor kita ini cuma ada 1 ligan, yaitu dari clomiphen tadi. Udah itu aja informasi yang perlu dicatat dari situs si rcsb.org ini. Oke, itu dia tadi informasi yang kita dapatkan dari situsnya. Terus kita download file dari reseptor tersebut. Kita pakai yang format legacy PDB format dengan jangan menggunakan yang CIF ya. Setelah terdownload, terus kita ke file explorer dan kita pindahkan. Jadi setiap kita mau proses docking ini, kita membuat file tersendiri terlebih dahulu, yaitu file redocking ataupun docking uji. Itu kita pindahkan tersendiri filenya. Nah, untuk file ini kita masukkan ke file redocking ini dulu. Terus file reseptornya ini kita preparasi dengan Biovia Discovery. Terus yang ini percobaan sebelumnya kita cancel dulu ya. Jadi kita Ctrl O untuk buka shortcutnya. Terus kita masukkan file reseptor si 6VPF tadi. Terus kita buka yang sini untuk melihat informasinya tadi. Di sini kan ada banyak nih. Ada A, B, C, dan D gitu kan. Kita pakai salah satunya saja. Langsung kita pakai yang chain A saja. Ya, jadi chain A yang kita sisakan sama klik Ctrl, ini dihapus, D dihapus, B dihapus, C dihapus, D, C, D. Nah, langsung kita klik delete saja. Jadi tersisa 1 rantai saja yang dipakai. Udah selesai. Nah, ini kan, jadi dari 1 file reseptor tersebut udah kita potong jadi 1 rantai A gitu. Terus kita hapus airnya, kita matikan dulu proteinnya kita ngechecklist dulu. Seperti ini tampilannya. Kita lihat. Nah, ini tinggal si nanti ligannya nih. Lalu lihat ada nggak pengotor lain di dalamnya? Ada nggak bentuk bulat-bulat lain gitu di dalam molekul ini? Nah, kalau nggak ada berarti rantainya sudah bersih. Nah, tersisalah preparasi ini tinggal si protein atau reseptornya sama si native ligand gitu. Nah, protein itulah yang ini nih, yang kuning itu. Kalau yang ligand itu yang kecilnya. Jadi yang pertama itu kita hapus dulu ligannya, si native ligannya. Terus lalu
kita simpan, klik file, save as. Di lokasi yang sama kita kasih nama receptor_clean.pdb. Nah, diusahakan setiap kita kasih nama file itu jangan pakai spasi tapi pakai underscore. Jangan lupa dikasih nama extension. Kita tadi PDB ya extensionnya, terus yang ini kita ganti jadi protein data bank files. Kita klik science, lalu kita Ctrl Z untuk mengembalikan si native ligandnya. Kita ganti hapus dan reseptornya, lalu di-delete-kan, klik file, save as. Ini kita kasih nama native ligand. Nah, native_ligand.pdb. Bawahnya diganti jadi protein data bank file save. Udah, kita balik ke file explorer. Kita udah dapet nih si native ligand sama si reseptor clean-nya. Terus kita ke Autodoc-nya untuk proses redocking. Baiklah, sekarang kita masuk ke proses redocking. Nah, sudah ada kedua file tadi yang sudah kita pisahkan ya, terus kita ke Autodoc. Nah, tapi pertamanya kita harus copy dulu alamat filenya, yaitu alamat file yang kita gunakan, kita copy. Jadi supaya apa? Supaya nanti langsung kebuka bagian alamat file tersebut. Nah, istilahnya ketika kita buka atau kita buka filenya, kita langsung tertuju ke file yang kita gunakan. Nah, dia langsung tertuju ke sini. Nah, yang pertama, kita masukkan si native ligandnya terlebih dahulu. Ini native ligandnya, terus kita kasih perlakuan. Edit, delete water, oke. Edit, hidrogen, kita pilih polar only, terus kita oke. Lalu edit lagi, hidrogen, klik merge non-polar, terus kita edit untuk si native ligandnya. Kita pakai muatan charge dan compute Gestinger, lalu kita oke. Lalu kita ke file, kita save, kita pakai yang white PDB. Nah, ini kita ganti nama jadi native ligandnya native ligand new ya, yang terbaru. Lalu kita save. Lalu kita hapus native ligandnya. Setelah itu kita masukkan kembali yang reseptor clean-nya. Sama perlakuannya, kita edit, delete water, kita edit, hidrogen, kita pilih polar only, lalu kita klik OK, lalu edit lagi, hidrogen, klik merge non-polar, edit. Kalau untuk yang reseptor, ini yang berbeda ya dari yang tadi native ligand, kita tambahkan charge dan add Coleman charge. Itu perbedaannya dengan si native ligand tadi. Udah gini, ini kita ganti dulu ke ribbon, kita checklist, supaya bagus visualisasi kita. Nah, ini kita matikan yang lighting. Terus kita masukkan ligand yang sudah kita preparasi tadi. Kita klik ligand, input, open. Nah, ini kan belum ada nih. Ini kita ganti dulu jadi format PDB, biar dia muncul gitu. Masukkan yang native ligand terbaru, atau native ligand new. Nah, ligandnya ada di dalam. Terus kita klik ligand lagi, torsion tree, choose root. Terus ligand lagi, torsion tree, detect root. Terus ligand lagi, ligand, torsion tree, choose torsion. Nah, di sini kan ada informasi nih. Ada 9/32. Maksudnya apa? Jadi dalam native ligand ini ada 9 ikatan yang dapat berputar. Maksudnya dapat berputar, kalau kita berbicara tentang isomer cistran yang berputar, nah itulah maksudnya di situ. Kita usahakan ligand kita itu dapat dilakukan, yang kita dapat digunakan itu tidak melebihi kapasitas dari 32 perputaran ini. Terus kita klik done, terus kita klik lagi ligand, output, save PDB-QT. Ini kita langsung klik save aja ya. Nah, kemudian itu kita ke redocking. Kita klik grid, makromolekul, kita choose. Karena sudah dimasukkan tadi, berarti kalau makromolekul adalah reseptor ya. Nah, ini langsung diklik select molekul dan klik OK. Terus disimpan saja. Terus kita ke klik grid, set map type, terus juga choose ligand. Berarti yang dipilih ligandnya lagi ya. Terus kita klik guard lagi, klik grid box-nya. Terus kita klik center on ligand. Nah, ini dicatat dan difoto. Oke, kita catat.
foto-foto. Nah, nilai inilah yang akan kita gunakan nanti ketika proses docking uji. Kita klik File, klik Choose Saving Current, terus kita klik Gerd, Output, Save GPF. Ini kita kasih nama redocking karena pasti kita masih redocking ya. Jangan lupa kalau kita masih menentukan Gerd tadi, kasih extension nama filenya GPF ya, sama di bawah juga. Kita klik docking ya, kita klik docking, terus klik macromolecule, set reject file name, kita pilih berarti yang reseptor ya, terus kita ke docking, klik docking lagi, kita ke ligand, choose, ligandnya native ligand, select ligand, accept saja. Terus klik docking lagi, lalu search parameter, genetic algoritma ya, jadi di sini ada run. Nah, run ini tuh untuk menentukan berapa kali konformasinya atau berapa kali dia berproses. Di sini run yang kita gunakan itu 10 sampai 15 aja untuk pemula. Nah, tapi kalau untuk reset itu harus di atas 100 runnya sampai 200 lah seperti itu. Satu lagi, running ini biasanya memakan waktu 1 sampai 2 menit tergantung dari spesifikasi di laptop tersebut. Jadi di sini kita pakai 10 kali run saja. Seperti itu. Nah, kita langsung klik save. Kita klik docking parameter, accept, klik docking lagi, klik output, klik Lamarchian GA, lalu save, kasih nama seperti yang sebelumnya ya tadi, karena ini docking namanya DPF ya, lalu kita save. Lalu ini kita pastikan, udah ada belum file GPF sama DPF-nya? Ternyata udah ada nih di file kita. Nah, ini kita mau masuk ke coding. Nah, proses coding itu pakai 2 file script tadi. Nanti pakai Autodoc 4 sama Autogrid 4 untuk menjalankannya tadi. Nah, makanya kita copy-copy dulu nih tadi kan. Kita copy dulu ke sistem, tadi kita copy ke file kita, ke room file kita, terus juga kita copy ke sistem namanya sistem 32 nih, ada di C. Seperti pada layar. Udah itu kita balik ke file tugas tadi. Kita copy lagi extension atau directory-nya. Nah, terus kita buka yang command prompt-nya. Nah, klik tab. Jadi kita langsung klik tab. Nah, ini kan posisinya kan masih di Lenovo kan ya. Kita mau ubah ke directory-nya yang kita pakai untuk redocking ini. Yang kita pakai untuk redocking. Caranya ketik CD, petik 2 di atas, terus kita kopikan file yang udah disalin, terus kita tutup pakai petik 2 lagi. Nah, kita pindahkan, kita lihat perintah yang pertama itu adalah Autogrid 4 spasi min p spasi nama file tadi redocking, kita pakai apa? redocking.gpf, terus spasi min l spasi redocking.glg. Nah, namanya sama tapi diganti jadi LG ya. Lalu kita klik enter. Kalau kayak gini artinya dia sukses. Kalau tampilan seperti ini sukses untuk penentuan atau pembacaan metagridnya. Udah kayak gitu, terus kita jalankan perintah yang kedua, yaitu Autodoc 4. Nah, Autodoc 4 sama spasi, sama halnya, sama spasi min p. Nama filenya itu redocking atau docking, berarti DPF ya, spasi min l redocking.dlg ya, dlg. Klik enter. Lalu kita cek apakah proses docking ini berjalan lancar atau tidak. Caranya, cari file yang DLG, tap 2 kali, kita lihat menggunakan notepad, just once. Terus kita scroll aja di sini, kita scroll. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Artinya jika dia running 1 sampai 10 berarti dockingnya ini sedang berjalan. Nah, nanti kalau dockingnya itu udah selesai, itu nanti tandanya itu 10/10, artinya selesai itu. Nah, nanti size-nya juga ada di sini. Nah, sekarang sedang proses docking, seperti itu. Nah, kita klik redocking-nya, langsung cari saja Ctrl F, kita cari table ya, table. Oke. Dari sini kita dapat melihat dari 10 kali run, ternyata run yang terbaik itu adalah run ke-8 dengan binding energy min 11,82 dengan
RMSD-nya itu kurang dari 2 Armstrong ya. Ini bagus berarti. Ini bagus berarti validasi dari metode redocking ini boleh digunakan, artinya reseptor ini bisa digunakan atau dilakukannya docking uji. Lalu kita visualisasikan terlebih dahulu nih hasil kita. Kita buka kembali Autodoc-nya, klik Analyze, klik Docking, klik Open, klik redocking.dlg atau file hasil dari tadi. Lalu kita open, lalu OK, lalu klik lagi Analyze, Macromolecule, Choose, pilih reseptor, select molecule, lalu ke Analyze lagi, Confirmation, Play, klik yang ini ya. Nah, Show Info, lalu kita rapikan, dan isi konfirmasi run terbaik yaitu tadi berapa ya, kita tulis di sini. Konfirmasi run terbaik kita tadi 8 ya, berarti kita tulis 8, lalu difoto semua informasi yang ada di sini. Oke, difoto terlebih dahulu. Nah, setelah itu ini perlu diperhatikan, kita masih proses namanya redocking tadinya. Itu tadi di sini ada namanya white complex, white all, dan juga white current. Nah, untuk ini ketiganya itu adalah fungsinya untuk menyimpan hasil docking, baik itu yaitu menyimpan si reseptor dan juga native ligandnya dengan cara mereka masing-masing. Nah, white complex ini kita kasih nama, ini kita simpan ya, kita kasih nama base_redocking .complex.pdb untuk dibaca di Biovia nanti. Nah, save as file all. Terus untuk white all dan juga white current kita kasih nama base_redocking_ligand.pdb. Itu kita save. Lalu ini berikut untuk visualisasi dari 3 dimensinya. Nah, ini ya, kita simpan saja sebagai bentuk visualisasi 3 dimensi dari hasilnya ini. Lalu kita save image untuk bentuk 3 dimensinya. Lalu kita masuk ke Biovia lagi. Kita masukkan base redocking complex-nya tadi, yang tadi udah kita simpan. Lalu klik reseptor ligand interaction. Klik ligand interaction, terus show distance, show types. Kasih konfirmasi terbaik untuk di screenshot. Lalu kita klik file untuk save. Lalu untuk melihat yang 2 dimensi, kita klik yang di bawah sini, yaitu adalah Show 2D Diagram. Nah ini, lalu klik file kembali untuk save gambarnya, dan bentuk 2 dimensi ini untuk kita melakukan interpretasi data nanti ya gitu. Nah di sini kami paparkan bagaimana fungsi dari white current tadi ya. Nah, tadi kan ada white complex, itu udah kita gunakan tadi ya sebelumnya untuk melihat visualisasi 3 dimensi dan juga 2 dimensi. Di sini kita lihat bagaimana fungsi dari white current. Kita masukkan file base redocking ligand tadi, yang itu kan ya kita gunakan tadi. Nah, ini visualisasi native ligand waktu redocking. Ada yang putuskan ikatannya di sini. Nah, kita bandingkan native ligand sebelum di redocking seperti ini. Nah, oke, kita masukkan file native ligand sebelum di redocking. Nah, jadi sebelum itu kita kasih, nah seperti ini dia. Jadi sebelum itu kita kasih dulu warna, untuk warna merah yang sesudah di redocking, dan juga warna merah sebelum di redocking, dan warna biru itu sesudah di redocking. Jadi posisi native ligandnya itu sebelum dan sudah redocking itu ada perubahan. Di sini berbeda ya. Lalu kita save hasil tersebut untuk interpretasi visual hasil. Selanjutnya kita mulai proses yang namanya docking uji. Nah, docking uji ini kita menggunakan senyawa camferol.
Nah, Kenverol ini itu dapat dicari di Bootcamp. Nah, lalu kita geser ke Converpad, lalu tekan download SDF, lalu dibuka, dipindahkan ke file docking OG. Nah, kita masih di docking uji, dipindahkan ke file docking uji ini. Nah, setelah itu ganti nama jadi senyawa yang kita gunakan, yaitu Kenverol. Nah, setelah itu sudah didapat reseptor yang dari preparasi tadi. Nah, terus kita pindahkan aja reseptor kulit ini. Script sama reseptor kulitnya ini kita jadikan satu pada file Kenverol. Nah, tadi kan reseptor kulitnya udah jadi PDB di extensionnya. Nah, itu udah bisa dibaca di Autodoc. Nah, sedangkan Kenverol ini waktu diunduh itu extensionnya masih SDF. Nah, SDF itu nggak bakalan bisa dibaca sama Autodoc. Makanya kita buka lagi BioVia-nya, lalu Control On. Lalu kita pindahkan Kenverol, klik yang ini, nggak usah diapa-apain. Terus kita klik Save As. Nah, ini diganti nama jadi 3 kunci, lalu ganti jadi protein tambahannya. Udah itu kita lihat hasilnya. Nah, setelah itu udah dilakukan uji reseptor, baru boleh disalin di Autodoc. Nah, selanjutnya itu yang pertama salin dulu direktornya, lalu ke Autodoc-nya. Klik file, itu kan bukan yang tempat ditujukan. Nah, mau kita tujukan, jadi seharusnya kita di direktur ini tekan edit, lalu hidrogen, add polar only. Oke, suatu edit hidrogen lagi, major not polar, lalu edit lagi. Cek.
klik file. Lalu tekan edit, lalu hidrogen, add polar only. Oke. Setelah edit hidrogen lagi, edit not polar. Lalu edit lagi, change, lalu add Coleman change. Lalu klik ligand, input, open file, terus masukkan ke PDB. Ligand, torsin 3, choose road, lalu klik ligand lagi, tirosin 3, direct, tekan lagi ligandnya, tirosin 3, choose tirosin. Lalu tekan down, terus ketik lagi ligand, output, save, tekan grid, makromolekular, choose, tekan ligand uji, reseptor. Mohon maaf, kita tekan yang reseptor grid. Tekan grid, other option. Tekan grid, set map types, choose ligand, terus pilih ligand uji. Lalu pilih grid, tekan grid box, didapati hasilnya seperti yang ada di sini. Sudah didapatkan hasilnya, kita sesuaikan dengan hasil redoxing tadi, di mana didapat X 32, Y-nya -5, Z-nya 69. Nah, lalu itu X-nya diganti jadi 11, Y-nya jadi -10, lalu Z-nya jadi 69. Lalu tekan grid lagi, output, lalu save. Save namanya dengan docking uji GP. Save. Lalu tekan docking, makromolekul, set vector, lalu di save lagi, tekan docking lagi, ligand, choice, tekan reseptor, maaf, ligand, lalu tekan docking lagi, set parameter, genetik, lalu tekan lagi. Lalu tekan docking lagi, set parameter,
genetik, algoritma, lagi. Lalu tekan docking lagi, output, lalu klik lamar Kia. Lalu kasih nama file docking uji DPF. Nah, di sini ada dua file docking, yaitu docking uji GPF sama DPF. Lalu tunggu di Autodock Tools, lalu pindahkan ke docking uji dengan rumusnya yaitu CD spasi ketik 2 Ctrl V tempel, lalu ketik 2 lagi, enter. Terus masukkan autogrid 4, rumus min P docking uji GDF spasi min L spasi docking uji spasi GLG. Nah, lalu sukses, di scroll ke bawah, dimasukkan lagi perintah Autodock-nya, yaitu Autodock 4 spasi min P spasi docking uji spasi DPF spasi min L spasi docking uji spasi GLG. Lalu sukses. Nah, bisa dilihat ini proses docking ujinya udah selesai dikendali, dimana munculnya seperti ini. Nah ini kita langsung kontrol F, kita cek board ke bawah. Ini didapati -7. Jadi dari 10 running confirmation, itu running ke-9 yang paling bagus. Lalu klik analisis, docking, open file, docking uji, DLG. Lalu tekan lagi analis, makromolekul, choice, reseptor, clean. Lalu tekan lagi analisis, lalu diklik hingga ke 9.
Lalu kita pakai word complex, beri nama file dengan nama best.docking.uji.com pdb, lalu di save. Lalu klik lagi analis, lalu klik docking, klik Word Autodock Visual. Nah, ini Autodock yang lebih bagusnya. Yang baru show 2 dimensi, dan ini hasilnya. Baiklah, itu dia video tutorial dari kami mengenai tentang proses ataupun bagaimana dari proses molecular docking. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.